provide oleh seluruh direktorat, unit, research center, fakultas, program studi maupun kelompok keahlian yang ada di TELU seperti itu. Kalau kemudian itu dari internal. Kemudian kalau yang dari eksternal gitu ya, dari eksternal itu dari pemerintah gitu ya, dari swasta, dari lembaga penelitian, DUDI itu dunia usaha dunia industri, kemudian dari Ditjendikti Kemendikbudristek. Nah, ini yang dari eksternal. Nah, di TELU untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM baik dari unit internal dan unit eksternal ini semuanya sudah kita akomodir dengan catatan mengikuti prosedur yang memang sudah ditetapkan gitu ya. Prosedurnya seperti apa nanti saya sampaikan selanjutnya gitu ya. Tapi ya, itulah gitu ya. Dari program owner tadi kita bisa tahu bahwa MBKM yang bisa diikuti oleh mahasiswa TELU itu bisa yang dari internal, bisa yang dari eksternal. Oke, kemudian ada program administrator. Di program administrator itu tadi sudah disampaikan ada unit BPU LPS gitu ya. Bagian perkuliahan universitas dan luar program studi itu adalah unit yang mengatur gitu ya administrasi terkait dengan pelaksanaan MBKM ini. Nah, yang terakhir adalah program implementer, itu adalah program studi gitu ya, sehingga setiap kegiatan MBKM ya, setiap kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa itu harus dengan sepengetahuan dan seizin oleh dosen wali dan kaprodi. Kenapa? Karena ending dari setiap MBKM itu nanti adalah proses konversi ke SKS mata kuliah. Apakah kemudian kegiatan itu bisa dikonversi ke dalam SKS mata kuliah? Kalau kemudian bisa dikonversi ke dalam SKS mata kuliah, itu dikonversi ke mata kuliah apa? Kemudian total konversinya bisa berapa SKS? Itu yang menentukan dari program studi. Ya, maka wajib hukumnya bagi mahasiswa yang mengikuti MBKM, baik MBKM dari internal maupun eksternal, di awal itu harus sudah berkomunikasi dengan dosen wali dan kaprodi. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan itu gimana? Ya tidak ada kewajiban kami gitu ya, prodi gitu ya, untuk kemudian melakukan ekivalensi gitu ya, melakukan konversi karena memang tidak ada komunikasi dari awal gitu ya. Seperti itu. Karena teman-teman semua gitu ya, ketika misalnya meskipun di dikti itu tidak diminta surat rekomendasi di awal, rekomendasi dari kaprodi atau dosen wali, dimintanya nanti. Iya gitu ya. Meskipun dimintanya nanti, tapi tetap nanti surat rekomendasi itu kami yang harus kami yang bisa mengeluarkan gitu ya. Dan kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi untuk mahasiswa yang memang dari prodi belum mendapatkan approval dari prodi seperti itu. Jadi mohon diingat gitu ya. Boleh ikut kegiatan MBKM manapun gitu ya, selama kemudian berkomunikasi disetujui oleh dosen wali dan kaprodi. Dan ya, bukan salah satu, seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian di kita gitu ya, ini adalah bentuk-bentuk baik dari MBKM internal ataupun eksternal yang SKS-nya sudah kita akui sampai hari ini, seperti itu ya. Jadi kalau dari Kemendikbudristek Dikti itu dari 8 MBKM tadi di periode ini kita sudah menjalankan 4 kegiatan, yaitu pertukaran pelajar, kemudian magang bersertifikat, kemudian ada studi atau proyek independen bersertifikat, dan ada mengajar di sekolah gitu ya. Seperti itu. Ini sudah berjalan di Dikti gitu ya, yang mahasiswa TELU kebetulan cukup banyak ya yang mengikuti kegiatan ini seperti itu gitu ya. Kalau yang pertukaran pelajar ini sudah jalan batch kedua, batch ke-1 kemarin ada 9 mahasiswa gitu ya. Oke. Kemudian yang batch 2 ini ada 10 mahasiswa seperti itu. Kemudian terkait dengan magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat, kita periode ini ada 320 mahasiswa ya yang lolos mengikuti kegiatan ini gitu. Seperti itu. Kemudian mengajar di sekolah batch 2 tadi ada 10 mahasiswa. Nah, itu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dikti gitu ya. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang di-provide oleh Dikti ini, untuk yang sekarang berjalan itu ada fasilitas pendanaan ya, ada fasilitas pendanaan yang disediakan gitu ya.
berbeda-beda untuk setiap kegiatannya. Ada yang kemudian mendapatkan fasilitas uang saku bulanan, ada yang kemudian mendapatkan fasilitas sertifikasi gitu ya, ada yang mendapatkan bantuan UKT gitu ya, tapi tentunya dengan menunaikan semua kewajiban dan persyaratan dengan baik seperti itu. Oke, nah untuk kegiatan yang dengan Dikti ini untuk pengakuan SKS-nya bisa sampai 20 SKS ya, sampai 20 SKS. Oke, kemudian kegiatan yang diselenggarakan oleh Telkom University sendiri ya, kalau teman-teman gitu ya setiap registrasi itu berdiskusi dengan dosen wali, kemudian melihat ya kurikulum dari prodi teman-teman sendiri, kita punya yang namanya WRAP gitu ya, Work Ready Program. Ini adalah jalur gitu ya, jalur pilihan yang bisa dipilih mahasiswa ketika kemudian mahasiswa misalnya tidak mengambil jalur seperti biasa, ngambil mata kuliah pilihan di prodi, tapi mengambil WRAP ini gitu ya. WRAP ini ada WRAP internship, kemudian ada WRAP entrepreneurship, ada WRAP apprenticeship, dan ada WRAP researchship. Nah, untuk WRAP internship ini ya sesungguhnya kan konsep WRAP ini kita dari Telyu sendiri sudah punya ini sejak kurikulum 2020 ya gitu ya, sebelum MBKM itu dimasifkan gitu ya, digalakan dan di launching kita sudah punya seperti ini gitu ya. Jadi WRAP internship ini kegiatan ya, kegiatan magang gitu ya, kegiatan magang. Kemudian WRAP entrepreneurship ini wirausaha ya, kategori untuk kegiatan wirausaha. Kemudian WRAP apprenticeship ya, WRAP apprenticeship ini WRAP internship dengan skill atau keahlian yang sudah sangat spesifik gitu ya. Kalau di prodi teknik industri itu ada manajemen proyek ya, project management seperti itu contohnya. Kemudian WRAP researchship, researchship ini terkait dengan penelitian ya. Kalau dari kategori 8 kategori MBKM ini, WRAP internship itu magang, WRAP entrepreneurship itu wirausaha gitu ya. WRAP apprenticeship itu magang dengan keahlian khusus tadi ya. Kemudian researchship itu penelitian. Oke. Kemudian ada MKPM. MKPM itu mata kuliah pilihan mahasiswa. Ada KKN tematik gitu ya. Tadi saya sebutkan ada InnoVillage gitu ya. Kemudian kalau proyek kemanusiaan belum ada ya yang dari internal Telyu yang kita sudah konversi gitu ya, memang belum ada kegiatannya. Kemudian asistensi mengajar, kewirausahaan, sertifikat kompetensi dan kompetisi ya, seperti itu. Oke, next. Oke, kemudian nah ini ketentuan semester minimal mahasiswa. Oke, ini harap diingat baik-baik supaya kemudian nanti juga lancar gitu ya ketika teman-teman mengikuti MBKM ini. Tidak lagi misalnya terbebani dengan mata kuliah wajib yang masih banyak sehingga cukup terengah-engah gitu ya ketika mengikuti MBKM gitu ya. Sekali lagi ini ketentuan semester minimal gitu ya. Ini panduan umum Telyu, tapi di prodi itu sudah diturunkan masing-masing gitu ya sesuai dengan tentunya PLO dan CLO prodi, sehingga tadi saya sampaikan wajib hukumnya teman-teman yang akan mengikuti itu selalu berkomunikasi dan mendapat persetujuan dari dosen wali dan kaprodi. Kalau secara umum gitu ya panduan kita untuk Telyu, ketentuan semester mahasiswa mengikuti MBKM ini mulai dari semester 5 ya. Jadi bukan mahasiswa baru semester 1 kemudian ikut atau semester 3 kemudian ikut seperti itu. Ya, kenapa gitu ya? Ya, tentunya untuk menjamin gitu ya, untuk menjamin kompetensi dasar dari setiap program studi teman-teman itu bisa diperoleh dulu, bisa dicapai seperti itu. Untuk semester 1 sampai 4 kami sarankan gitu ya, kami sarankan baik untuk S1 atau D3 itu untuk full mengambil mata kuliah di program studi asal, itu semester 1 sampai 4. Oke, kemudian saya fokus ke S1 dulu. Nah, untuk S1 mulai dari semester 5 sudah dimungkinkan gitu ya, tapi sekali lagi nanti harus lihat aturan prodinya. Untuk mengikuti pertukaran pelajar gitu ya, mengajar di sekolah, proyek di desa, proyek kemanusiaan. Seperti itu. Kemudian mulai dari semester 7 ya, lebih besar sama dengan semester 7 itu mulai boleh mengikuti WRAP gitu ya. Kemudian magang gitu ya, studi atau proyek independen, wirausaha, penelitian atau riset gitu ya. Kalau kondisi sebelum pandemi misalnya untuk magang
mahasiswa itu full di perusahaan, sehingga tidak dimungkinkan kalau kemudian masih ada kuliah. Sehingga di sini kita sarankan untuk memulai kegiatan-kegiatan kayak web, magang, studi atau proyek independen, wirausaha, penelitian atau riset ini mulai di semester 7 gitu ya. Apalagi misalnya penelitian atau riset. Ya, kalau dimulainya di semester 7 untuk S1 itu make sense gitu ya. Karena sejalan dengan memulai penelitian untuk tugas akhir seperti itu. Itu untuk mahasiswa S1. Untuk mahasiswa D3 gitu ya. Itu mulai dari semester 5 ya, itu bisa mengikuti pertukaran pelajar gitu ya, magang atau praktek industri, studi atau proyek independen, wirausaha. Tapi sekali lagi ini harus berkomunikasi lagi dengan prodinya gitu ya. Yang saya tahu misalnya kayak di FIT itu magang ya, magang memang sudah masuk dalam program atau kurikulumnya gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Next. Kemudian, nah ini alur penyelenggaraan program MBKM. Detail you ya, tadi ada program owner, ada program administrator, dan ada program implementer gitu ya. Jadi ya dengan program owner gitu ya, program owner itu yang memprovide program ya, baik dari internal atau eksternal, sehingga kami dari BPU-LPS biasanya akan melakukan validasi gitu ya terkait program yang di-provide oleh program owner tadi. Ya, bisa jadi kita lihat gitu ya, baik dari sisi RPS-nya gitu ya, kemudian kalau misalnya magang atau studi independen itu aktivitasnya apa gitu ya, kemudian ada indikator gitu ya atau kriteria penilaiannya seperti apa, kemudian dari BPU-LPS melakukan validasi program, kemudian melakukan sosialisasi gitu ya. Tapi sosialisasi itu tidak selalu dari BPU-LPS karena beberapa program itu bisa langsung diakses, ya, bisa langsung diakses oleh mahasiswa ataupun program studi gitu ya. Kayak program-program dari Dikti yang tadi saya sampaikan itu langsung tersedia di web ya, di webnya Dikti. Mahasiswa bisa join, bisa create akun di sana, dosen juga bisa seperti itu sehingga sama-sama bisa melihat dan proses pendaftaran juga langsung di web itu gitu ya. Nah, kemudian prodi gitu ya selaku program implementer ketika ada kegiatan gitu ya melakukan apa ya verifikasi ya, pengecekan apakah kemudian ini sesuai gitu ya, sesuai dengan PLO prodi, sesuai dengan CLO-nya. Kalau iya, maka kemudian prodi menentukan mata kuliah ekivalensinya, mata kuliah konversinya. Kalau kemudian kegiatan itu akan dikonversi ke mata kuliah prodi seperti itu. Oke. Nah, kemudian program owner tadi ya membuka pendaftaran gitu ya, menerima pendaftaran sampai kemudian melakukan seleksi sampai mengumumkan hasil seleksi seperti itu. Kemudian di BPU-LPS melakukan updating data ya. Jadi semua kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa itu terpusat, terdata di kami. Ya, meskipun kemudian inisiatornya dari unit atau dari prodi atau dari manapun, tapi tetap data kami data untuk kemudian kami bisa laporkan ke PD Dikti seperti itu, bahwa mahasiswa ABCD pada semester ini sedang MBKM seperti itu. Oke, kemudian prodi juga menetapkan dosen pembimbing. Teman-teman yang sekarang mengikuti MSIB ya, magang dan studi independen bersertifikat, pastinya sudah punya gitu ya dosen pembimbing yang di-assign oleh prodi. Oke ya, kemudian ketika berjalan ya sama ya, dosen pembimbing tadi melakukan monitoring gitu ya, BPU-LPS juga melakukan monitoring gitu ya. Kemudian ya dari program owner gitu ya melakukan penilaian. Ya, kemudian setelah selesai ya melakukan penilaian, nilai disampaikan ke kami lakukan validasi apakah betul mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut di perusahaan mana gitu ya. Berapa lama, kapan selesai, ada sertifikat atau nilainya tidak. Kalau kemudian kami sudah nyatakan valid, maka data itu kami sampaikan ke Kaprodi untuk kemudian dilakukan konversi SKS dan diinputkan nilainya. Oke, next. Oke, nah ini ya bagi teman-teman yang akan mengikuti MBKM apapun itu gitu ya, ini alurnya.
Yang pertama tentunya harus mempelajari dulu ya info tentang kegiatan MBKM tersebut. Jadi nggak yang iseng-iseng berhadiah ikut nanti gampang lah. Kalau nggak srek ya mundur, nggak bisa main mundur gitu ya. Jadi dari awal kegiatan yang akan diikuti itu harus teman-teman pelajari gitu ya. Kalau kurang info itu bisa berdiskusi, bertanya ke kami BPULPS, berdiskusi ke Kaprodi atau kemudian dosen wali seperti itu. Sehingga dipastikan ketika akan mengikuti gitu ya, proses 1 dan 2 ini dilakukan gitu ya. Mempelajari informasi dengan baik ya. Kegiatan belajar di luar prodi atau MBKM gitu ya dengan berkoordinasi dengan kami, kemudian konsultasi dengan dosen wali gitu ya, konsultasi dengan Kaprodi sampai kemudian mendapatkan persetujuan dari dosen wali dan Kaprodi yang diketahui oleh BPULPS. Kalau sudah sampai titik ini baru teman-teman boleh melakukan pendaftaran. Ya, melakukan pendaftaran ya. Kalau pendaftarannya di webnya Dikti ya mendaftar di web Dikti gitu ya. Kalau pendaftarannya di aplikasi yang lain ya melakukan pendaftaran. Intinya posisi ketika melakukan pendaftaran itu posisi sudah diketahui dan disetujui oleh dosen wali dan Kaprodi. Oke, kemudian menunggu pengumuman ya. Setelah kemudian ada pengumuman, bisa jadi pengumuman itu langsung disampaikan ke peserta, ke mahasiswa, jangan lupa untuk kemudian konfirmasi gitu ya, melaporkan ke prodi dan kami gitu ya. Biasanya kami juga akan melakukan pendataan sehingga mohon kerjasamanya mahasiswa yang kami minta untuk melengkapi data silahkan dilengkapi karena itu untuk keperluan proses akademik selanjutnya. Kalau data yang ada kemudian tidak lengkap maka akan sulit di proses selanjutnya dan bisa jadi juga akan berpengaruh ke proses konversi SKS-nya. Kemudian mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM gitu ya. Kemudian selesai mendapatkan sertifikat nilai, kemudian mendapatkan konversi SKS. Next. Oke. Nah, ini pertukaran mahasiswa ya, termasuk kategori pertukaran pelajar tadi. Di kita sudah jalan pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian next. Nah, kemudian ada juga kalau pertukaran mahasiswa merdeka tadi diselenggarakan oleh Dikti, semester ini ada 14 mahasiswa TELU yang sedang mengambil kuliah di perguruan tinggi lain yang umumnya di Indonesia Timur gitu ya, seperti itu dengan penyelenggara Dikti dan fasilitas pendanaan dari Dikti. Kemudian selain dengan Dikti tadi kita juga ada pertukaran mahasiswa antar prodi ya yang tadi saya sampaikan dengan perguruan tinggi lain gitu ya, ada dari FIK itu ada dengan Universitas Kristen Maranatha, ada yang dengan Universitas Ciputra ya, ini dari prodi DI, dari prodi Kria gitu ya. Kemudian ada Universitas Kristen Satya Wacana. Kemudian dari FEP gitu ya, ada dengan Universitas Subang gitu ya. Kemudian kemarin ya, seperti publikasi yang pernah mungkin teman-teman baca, ada program dengan Aperti BUMN dan di FRI dari prodi TI gitu ya, semester ini ada dengan Universitas Trisakti. Next. Nah, ini next terus aja. Ini publikasi untuk Aperti. Next. Next. Oke, nah sekarang ini magang ya. Tadi pertukaran pelajar. Ini magang atau praktik kerja. Ini yang pernah kita jalankan ya. Ada magang DTI, ada magang FHCI. Jadi mungkin kalau ada yang bingung, apa sih bedanya magang FHCI dengan yang MSIB gitu ya. Kalau magang FHCI itu dikoordinir oleh Forum Human Capital Indonesia, penempatannya di BUMN di bawah FHCI gitu ya. Kalau yang MSIB, magang bersertifikat, itu dikelolanya oleh Dikti, ditempatkan di mitra industri yang memang sudah ada kerjasama dengan Dikti gitu ya, seperti itu. Kemudian yang di project management gitu ya, itu juga ada gitu ya kegiatan magang di dunia industrinya. Kemudian ada DTI Telkom gitu ya, seperti itu. Next. Nah, ini wrap internship yang dari sudah lama ya, hampir 4 tahun kita jalankan. Wrap internship ini kalau yang sudah kita jalankan biasanya mahasiswa magang di FHCI tadi ya. Ini disetarakan dengan 9 SKS, nama mata kuliahnya wrap internship 1 ya. Kemudian keterampilan komunikasi, kinerja dalam tim, proyek industri. Pun tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman track record-nya bagus,
perusahaan menawarkan untuk kemudian di-extend misalnya, sampai kemudian bahkan ada kakak tingkat kalian yang berawal dari magang di-extend kemudian direkrut gitu ya. Terakhir kemarin itu ada info dari Kominfo seperti itu. Nah, kalau kemudian ada permintaan extend bagaimana? Bagaimana dengan kuliah saya, SKS saya masih kurang misalnya. Nah, itu ada Wrap Internship 2, 9 SKS juga seperti itu. Oke, next. Nah, ini tadi ya mata kuliahnya. Wrap Internship 1 9 SKS, Wrap Internship 2 9 SKS. Next. Oke. Nah, ini ketentuan Wrap Internship ya. Setelah mendapatkan konfirmasi kepastian pelaksanaan internship, maka mahasiswa melakukan proses registrasi terhadap mata kuliah Wrap Internship atau memang mata kuliah konversi yang sudah disediakan oleh prodi ya. Jadi mohon diingat kalau belum ada kepastian diterima, jangan ambil SKS-nya dulu. Kalau kemudian kalian ambil SKS-nya, kemudian belum pasti diterima dan ternyata nanti tidak diterima, kan berarti SKS itu nanti kosong gitu ya, tidak akan ada nilainya dan ini sulit gitu ya. Teman-teman tidak kemudian bisa bebas melakukan udah di drop saja gitu ya dan sebagainya, itu tidak bisa. Not untuk kegiatan apapun gitu ya. Kalau sudah kalian meregistrasikan mata kuliahnya itu kalau sudah pasti diterima dan akan dilaksanakan. Kemudian periode pelaksanaannya pun harus dilihat. Ya, kalau periode pelaksanaannya masih dalam semester yang sama, boleh SKS-nya diregistrasikan di semester itu. Tapi kalau selesainya misalnya keterima magang bulan November gitu ya. Keterima magang kemarin sebelum registrasi ganjil ini ada pengumuman keterima magang. Tapi keterima magangnya nanti baru mulai bulan November. Kalau 6 bulan, berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. April baru selesai. Nah, karena April baru selesai, maka harusnya SKS-nya itu tidak diambil di registrasi semester kemarin, diambilnya registrasi semester genap nanti. Ya, jadi mohon berhati-hati terkait dengan registrasi mata kuliah ini, karena kalau kegiatan belum selesai sementara semester sudah berganti, itu nanti sulit untuk kemudian melakukan pengakuan SKS-nya. Oke. Nah, atau kemudian misalnya kegiatannya dilaksanakan dulu nih, ya SKS-nya baru diregistrasikan setelahnya. Itu asal kemudian kegiatannya valid, ya tadi mengikuti alur itu bisa. Oke, apabila mahasiswa tidak menyelesaikan, sebenarnya tidak hanya Wrap Internship ya, all MBKM kemudian tidak serius, coba-coba gitu ya, tidak komitmen mengikuti, maka kemudian nilai-nilai yang terkait dengan kegiatan tersebut itu E gitu ya, seperti itu. Kemudian biasanya khusus untuk Wrap Internship itu ada fakta integritas yang harus ditandatangani oleh mahasiswa yang akan mengikuti. Next. Oke, ini bentuk fakta integritas. Next. Nah, ini kemarin banyak pertanyaan ya. Boleh magangnya di perusahaan mana sih gitu ya? Oke, ini syarat perusahaannya. Kalau kegiatannya ini kegiatan yang tidak di-provide oleh katakanlah Dikti seperti itu ya, atau FHCI gitu ya. Kalau Dikti itu kan yang melakukan seleksi perusahaan itu dari Dikti. Nah, kalau misalnya ada kesempatan magang yang lain gitu ya, untuk bisa diakui Wrap Internship seperti apa persyaratannya? Memiliki informasi profil perusahaan dan rekam jejak yang dapat ditelusuri, kemudian ada PKS dengan Telyu gitu ya, memiliki PIC magang ya, atau kemudian menyediakan supervisor, kemudian penempatan di unit atau divisi yang kemudian membutuhkan keahlian spesifik. Jadi tidak asal magang kemudian misalnya ditempatkan di divisi yang jauh gitu ya, jauh sekali dari kompetensi prodinya misalnya. Kemudian perusahaan membuka tidak atas jalur pribadi atau perorangan mahasiswa. Kemudian ya, yang selanjutnya mengenai uang saku ini tidak menjadi kewajiban ya, tidak menjadi kewajiban perusahaan harus memberikan uang saku, tidak. Dan kami sarankan gitu ya, ketika teman-teman mengikuti kegiatan ini jangan menjadikan uang saku ini sebagai patokan tertarik atau tidak gitu ya, karena sesungguhnya ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh perusahaan tersebut itu jauh lebih berharga. Next. Oke, biasanya nanti kalau yang magang dari FHCI ini ya, contohnya itu akan dapat sertifikat seperti ini.
Oke, dan kemudian ini nanti akan di-mapping ke mata kuliah dan diinputkan nilainya oleh prodi. Next. Oke, next. Ini apa mirip? Next. Oke, tadi ya ada wrap internship khusus ya yang dinamakan tadi wrap apprenticeship. Nah, di sini yang sudah berjalan di kita ada manajemen proyek gitu ya yang dikelola oleh FRI gitu ya. Kalau sejauh ini pesertanya masih dominan dari FRI, semoga ke depan bisa banyak mahasiswa dari prodi lain yang bisa join di kegiatan wrap apprenticeship manajemen proyek ini. Next. Oke, ini InnoVillage ya. InnoVillage ini contoh proyek di desa ini yang tahun lalu. Ya, tahun lalu ada 270 mahasiswa ya yang mengikuti kegiatan ini yang berasal dari 26 prodi, durasi waktunya 3 bulan. Ini pengakuan SKS-nya ada yang 2 SKS, ada yang 4 SKS, sekali lagi tergantung dari prodinya. Karena yang mengetahui kurikulum, mapping kurikulumnya seperti apa itu dari prodi. Next. Nah, yang sekarang juga sedang berjalan, kemarin sudah pengumuman ya, sudah pengumuman yang 120 ya, 120 proposal yang kemudian lolos ya, nanti juga bisa dilakukan mekanisme yang sama. Next. Nah, ini kalau wrap researchship ya, wrap researchship ini memang belum terlalu banyak gitu ya. Kalau yang sekarang sudah berjalan itu kalau yang di IF ya, yang di Research Center UMIK, kemudian yang di FRI, yang di SI itu dengan kakak cybernetic gitu ya. Nah itu di periode semester ini didaftarkan sebagai wrap researchship. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah, yang mengikuti kegiatan itu didaftarkan sebagai peserta wrap researchship. Next. Oke, nah ini ya, ini tadi, ini semester lalu ya, yang semester lalu. Oke, next. Nah ini mata kuliahnya. Ya kalau researchship pasti sangat related sekali dengan kompetensi prodi dari setiap program studi. Next. Nah ini kegiatan wirausaha ya. Nah kalau di kita yang sudah kita ikuti itu yang diselenggarakan oleh Bandung Technopark ya. Kalau semester lalu ya tahun sebelumnya itu pesertanya ada 38 orang mahasiswa dari 5 prodi gitu ya, diakui sampai 9 SKS. Nah, kalau untuk tahun ini ada 73 mahasiswa gitu ya. Nah, ini infonya di mana? Infonya langsung di-share dari Bandung Technopark gitu ya. Nah, sekali lagi gitu ya, untuk mengikuti kegiatan ini gitu ya, untuk wrap entrepreneurship ini sebenarnya ketika ikut kegiatan ini mahasiswa bisa gitu ya, tidak mengerjakan tugas akhir di prodinya, tapi objek untuk tugas akhirnya itu bisa objek di BTP-nya gitu ya, objek di wrap entrepreneur-nya itu bisa dijadikan penelitian tugas akhir. Tapi sekali lagi itu dengan persetujuan ya, komunikasi dan persetujuan dengan dosen wali dan kaprodi ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini mata kuliahnya. 3 mata kuliah itu diambil di semester ganjil ya. Pengembangan startup ya, validasi ide, kemudian pengembangan purwarupa. Kemudian di semester genapnya strategi pemasaran, pengembangan produk dan validasi model bisnis. Biasanya mata kuliah yang pertama ini pengembangan startup itu setara dengan penyusunan proposal ilmiah ya atau TA1 misalnya. Kemudian mata kuliah validasi model bisnis itu biasanya untuk pengganti tugas akhir, tapi tetap umumnya yang diinputkan adalah SKS untuk penyusunan proposal ilmiah ya, untuk yang pengembangan startup, kemudian tugas akhir gitu ya untuk yang validasi model bisnis seperti itu. Nanti nilainya dikonversi. Sehingga bisa dibayangkan kalau kemudian teman-teman ikut tidak diketahui prodi, nanti siapa yang melakukan konversi nilainya? Siapa yang menginputkan nilainya seperti itu. Next. Oke, nah tadi ya kalau misalnya yang dari eksternal, ya teman-teman bisa coba gitu ya akses gitu. Kalau pengen tahu yang dari Dikti itu ada kegiatan apa aja ya. Nah ini kalian bisa akses kampusmerdeka.kemdikbud.go.id gitu ya. Nah kemudian koordinasi dengan BPULPS, koordinasi dengan prodi, dengan dosen wali, dan selalu melakukan komunikasi untuk setiap peluang MBKM. Next. Oke,
Sudah cukup. Mungkin untuk terkait dengan MBKM yang kita sudah selenggarakan, oke, di sini tadi ada tambahan studi atau proyek independen. Ini sebenarnya mirip ya, kalau yang dengan dikti itu mirip dengan magang, cuma bentuk aktivitas dan sertifikasi akhirnya yang kemudian dibedakan gitu ya. Kalau yang sudah kita akui gitu ya, itu program bangkit ya, yang sudah diikuti mahasiswa, sudah selesai gitu ya. Itu pengakuan hampir di 20 SKS. Ya, kalau yang tahun lalu itu ada 142 mahasiswa dari TELU yang ikut. Nah, tahun ini kemarin baru saja launching infonya gitu ya. Jadi nanti kalau kemudian sudah ada info juga, kami juga akan memberikannya gitu. Kami akan share info. Ya, nanti kami akan share gitu ya untuk alamat web PPULPS gitu ya, untuk IG-nya supaya kemudian untuk bisa melakukan update info teman-teman bisa di sana seperti itu. Oke. Dari saya seperti itu untuk MBKM di Telkom University. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Murni atas penjelasannya ya yang begitu lengkap menurut kami, dan semua all about MBKM sudah disampaikan ya oleh Ibu Murni. Nah, bagi adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan untuk mengisi kolom chat ya. Oleh host tadi sudah dituliskan untuk ketentuannya, yaitu sampaikan nama, program studi, kemudian pertanyaan ya. Nah, kalau ingin kalau yang ingin enter tadi banyak yang maaf salah ya. Kalau ada yang ingin enter di kolom chat itu bisa pakai shift enter ya, nggak salah ya. Menggunakan shift ditahan gitu ya, baru tekan enter. Itu baru bisa pindah ke alinea berikutnya. Nah, adik-adik semua, bahwa tadi sudah disampaikan di awal oleh Bu Murni ya. Jadi program MBKM itu ada sebanyak 8 ya. Ada 8 program dengan sub-sub program atau kegiatan lain itu yang diakui. Nah, penyelenggaranya itu bisa dari dikti atau luar ya, termasuk perusahaan swasta ya, dan BUMN seperti itu. Nah, bahkan kementerian lain pun menyelenggarakan program MBKM ini seperti itu ya, termasuk tadi sudah disampaikan juga proyek di desa, yaitu diselenggarakan kerjasama dengan Kementerian Desa gitu ya, seperti itu. Nah, yang paling tadi jadi catatan adalah memang sisi komunikasi ya, sudah disampaikan oleh Ibu Murni juga bahwa adik-adik mahasiswa kalau ingin mengikuti program MBKM ini berkomunikasilah, berkoordinasilah dengan dosen wali dan kaprodi seperti itu ya, itu yang menjadi catatannya. Nah, silakan adik-adik ya untuk bertanya, karena nanti akan ada door prize ini bagi penanya terbaik ya, 3 penanya terbaik akan mendapatkan door prize, dan 3 penanya pertama ya, 3 penanya pertama akan mendapatkan door prize dan 3 penanya terbaik seperti itu. Dan juga jangan lupa nanti tolong isi daftar hadirnya juga ya. Nah, sudah disampaikan di kolom chat juga. Oke, selanjutnya kita akan saksikan ya, sebelum sesi tanya jawab, kita akan saksikan terlebih dahulu video testimoni dari mahasiswa Telkom University yang telah mengikuti program-program MBKM ya. Kita saksikan bersama apa cerita di balik mereka gitu ya, yang sudah selesai mengikuti kegiatan MBKM. Kepada host, mohon tolong di oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adra Heldiana Sendri dari Prodi MBTI Fakultas Ekonomi Bisnis Angkatan 2018. Program MBKM yang saya ikuti adalah program Kampus Mengajar. Pada program ini, motivasi saya adalah untuk membantu adik-adik tingkat SD
adalah memahami pembelajaran secara lebih mendalam. Kegiatan saya di SD Negeri 01 Bakal Tangsi adalah membantu sekolah dalam administrasi serta membantu para guru di SD Negeri 01 Bakal Tangsi melakukan pembelajaran. Halo semuanya, Assalamualaikum, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Bagja Sembilan Kurniawan. Saya dari Prodi S1 Informatika, Fakultas Informatika, Angkatan 2019. Saya adalah salah satu mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau yang biasa disebut dengan MBKM. Oh ya, saya tidak hanya mengikuti satu program MBKM saja loh. Nah, saya mengikuti beberapa program MBKM, diantaranya pertukaran pelajar ke MMU Malaysia, magang sebagai data scientist di perusahaan Tech Bros Jerman, dan juga studi independen full stack engineering di Altera Academy. Apa sih motivasi saya mengikuti kegiatan ini? Tentunya saya ingin belajar lebih banyak dan ingin merasakan bagaimana kegiatan perkuliahan di negara lain. Dan juga saya ingin mengetahui dunia kerja itu seperti apa sih? Nah, dengan mengikuti kegiatan MBKM ini, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, mulai dari kuliah hingga magang. Manfaat yang saya dapat tentunya tidak sedikit. Dengan program pertukaran pelajar, saya bisa mengenal budaya negara lain. Saya juga mendapatkan kesempatan belajar langsung di perusahaan, dan juga tentunya pengalaman yang tidak dapat terlupakan dan tergantikan. Yuk ditunggu cerita kalian selanjutnya. Good luck and do your best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Septa Herawan dari program studi 1 Teknik Elektro Fakultas Telkom angkatan 2018. Baik, di sini saya akan sedikit sharing mengenai program MBKM apa yang pernah saya ikuti. Untuk program MBKM yang pernah saya ikuti yaitu program Village. Alhamdulillah saya dan rekan adalah salah satu tim dari 100 tim terbaik yang nantinya bakal dapat pendanaan untuk mengimplementasikan ide yang telah kami buat. Untuk ide yang kami buat atau alat yang akan kami implementasikan adalah alat untuk mencegah hama pada bawang merah secara otomatis menggunakan panel surya. Untuk alat ini sudah kami implementasikan di area perkebunan di Bandung. Untuk alasan saya mendaftar karena saya ingin mencari pengalaman di luar bangku perkuliahan. Karena pengalaman bersosialisasi dengan masyarakat, pengalaman bagaimana mencari kendala di masyarakat itu tidak ada, menurut saya tidak ada di bangku perkuliahan. Maka dari itu saya mengikuti kegiatan ini. Untuk manfaat atau pengalaman yang saya dapat selama mengikuti kegiatan Village ini, saya mendapat banyak sekali pengalaman ya tentunya karena saya mendapatkan bagaimana cara mengatur dan memanage waktu dengan baik, karena program Village ini berjalan berbarengan dengan agenda perkuliahan, dan saya mendapatkan pengalaman yang menurut saya sangat berharga sekali, yaitu berdapat bersosialisasi dan bersinggungan langsung gitu dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman di sini. Saya harap buat teman-teman dapat mengikuti kegiatan MBKM karena program ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin dari saya sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo semua, kenalin saya Rizky Revindo, S1 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika Angkatan 2017. Kemarin sih ikut Wrap Entrepreneurship ya, bergabung di startup Home Lab. Nah, ikut Wrap Entre kemarin itu karena emang suka sama dunia startup dan dunia teknologi tentunya. Nah, dan pas banget saya ini tuh suka banget bikin aplikasi-aplikasi gitu kan. Jadi rasanya cocok aja untuk cari pengalaman di Wrap Entre gitu kan. Nah, itu gambaran tuh sebelum masuk nih. Nah, pas sudah masuk ternyata enak banget mah, karena banyak banget mentor gitu kan, dan sharing ilmunya, dan ilmunya itu guna banget gitu buat dunia kerja ataupun dunia startup. Nah, tergantung yang kita pilih nantinya ya. Nah, tapi ya ada enaknya tadi dan ada yang nggak enaknya juga gitu. Maksudnya kayak kita bakal ketat nih sama deadline, progress, reporting, presentasi, menganalisa dan lain-lain. Tapi itu minus menurut orang lain gitu. Menurut gue sendiri itu menjadi nilai plusnya karena kita belajar time manajemennya. Jadi menurut saya pribadi itu yang pengen banget nih ngelatih leading skill kayak jadi CEO, programming skill, business skills, cocok banget nih masuk sini, rekomen banget.
Mungkin itu aja sih. Makasih. Halo, perkenalkan nama saya Riza Nur Alifa, mahasiswa S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Angkatan 2018. Sebelumnya, saya telah mengikuti program Kampus Pengajar Angkatan 1 pada bulan Maret hingga bulan Juni 2021. Program ini mendorong saya untuk memberikan kembali ide-ide inovatif dan solutif dan kembali bergabung pada program Berjuang Muda, di mana program ini kolaborasi antara Kemendikbud dan Kementerian Sosial. Di dalam program Berjuang Muda ini, kita sebagai mahasiswa akan mengimplementasikan ide-ide inovatif dan solusi yang berfokus pada social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Terdapat 4 kategori program. Yang pertama, pengembangan program bantuan sosial, pemberdayaan rakyat miskin dan manusia, pola hidup sehat dan kesehatan lingkungan, serta fasilitas untuk kepentingan umum. Melalui program ini, kita dapat memberikan perubahan dan kontribusi nyata secara langsung kepada masyarakat di daerah prioritas. Dan program ini juga setara dengan 20 SKS atau 1 semester perkuliahan, sehingga menjadi sarana belajar dan ekspresi bagi mahasiswa untuk membuat perubahan sosial. Nama saya Siti Salsabila Adha, saya mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Angkatan 2017. Saat ini saya sedang mengikuti program PMMB 1 di Bukit Brigade Persero, Kamil 3, Kota Palembang. Di era yang serba dinamis seperti sekarang ini, rasanya tidak cukup jika kita hanya mengikuti kegiatan perkuliahan. Dengan bertekad untuk mengembangkan diri, saya pun mengikuti program PMMB lewat info yang saya dapatkan di akun Instagram PPDU Telkom University. Dari PMMB banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan, seperti mengetahui dasar-dasar administrasi kantor, melakukan procurement, melatih soft skill, juga menerapkan ilmu yang saya dapatkan selama berkuliah. Menurut saya, mengikuti PMMB adalah pengalaman yang sangat berharga, jadi kalian jangan sampai nggak ikutan ya. Pantengin terus Igrasias atau official account PPDU Telkom University untuk mengetahui info pendaftaran PMMB lebih lanjut. So, don't miss the chance and be the best version of yourself. Good luck! Halo, nama saya Vina Mutiara Purnama dari jurusan S1 Informatika, Fakultas Informatika, Telkom University Angkatan 2017 yang mengikuti program PMMB FHCI 2021 di PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi. Awal mula saya mengetahui info program ini, saya melihatnya di akun media sosial PPDU Telkom. Lalu, saya tertarik untuk mengikutinya karena saya ingin dapat bekerja secara langsung pada suatu perusahaan atau industri. Selama masa internship, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman kerja, mengetahui proses-proses tahapan kerja di perusahaan seperti bagaimana cara produksi, tenaga kerja, kedisiplinan, dan keselamatan kerja. Dan yang paling utama, saya dapat mengaplikasikan kemampuan perkuliahan di dunia kerja secara nyata. Hal inilah yang akan membuat saya menjadi lebih bisa mengenali dunia kerja secara utuh, mulai dari problem solving hingga cara mengembangkan atau mengkreasi ide-ide untuk kebutuhan perusahaan. Dengan itu, saya dapat mengasah skill saya untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Jadi, jangan ragu untuk ikut internship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Angkatan 2018. Saya merupakan salah satu peserta MBKM untuk program pertukaran mahasiswa merdeka angkatan pertama yang nantinya akan melaksanakan program pertukaran tersebut dengan Universitas Negeri Makassar. Alasan saya mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ini, yang pertama saya ingin mengeksplorasi Indonesia lebih jauh lagi, yaitu dengan mempelajari ilmu-ilmu baru di universitas pertukaran, mempelajari kebudayaan, kebiasaan, dan juga adat istiadat baru di universitas pertukaran, menambah relasi baru, dan juga tak lupa menambah pengalaman baru untuk saya ke depannya. Benefit-benefit yang bisa kita dapatkan dari program MBKM ini yaitu
yaitu tadi kita bisa lebih mengeksplorasi Indonesia. Terus juga kita bisa mengunjungi tempat-tempat atau daerah-daerah yang belum pernah kita kunjungi sebelumnya di Universitas Pertukaran itu. Kita bisa mencicipi juga kuliner-kuliner Nusantara. Nah, untuk benefit lainnya yaitu kita juga akan mendapatkan akomodasi yang akan diberikan oleh tim MBKM kepada kita dalam program tersebut. Oke, mungkin akhir kata dari saya. Terima kasih. Saya titip untuk teman-teman semuanya. Mari kita mengikuti program MBKM ini. Jangan lupa untuk bereksplorasi, berekspresi, dan juga semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Ya, tadi kita saksikan beberapa testimoni dari rekan-rekan mahasiswa, ya teman-teman sesama mahasiswa ya yang sudah mengikuti program-program MBKM ya di semester kemarin. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah kita gitu ya. Kita akan siapa tahu nanti kita bisa menceritakan pengalaman kita kepada adik-adik kelas kita nanti gitu ya, kepada teman-teman kita seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa 3 penanya pertama dan 3 penanya terbaik akan mendapatkan door prize seperti itu. Jadi nanti adik-adik mahasiswa jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya, karena nanti yang dapat door prize-nya gitu ya akan kita hubungi lebih lanjut melalui nomor yang dimasukkan melalui daftar hadir tersebut seperti itu. Baik, ini sudah ada banyak sekali pertanyaan ya. Kita akan mulai saja pertanyaan. Nah, yang pertama dari Firdausi Rizkilah ya, jurusan Prodi S1 Ilmu Komunikasi, bertanya terkait kegiatan magang Ibu Murni ya. Katanya kalau magang lewat jalur dikti di semester 6, apakah bisa katanya? Lalu bagaimana alurnya di dalam internal kampus? Seperti ini tadi sudah disampaikan juga ya. Lalu yang kedua juga terkait magang juga, hanya web internship. Nah, itu yang menentukan tempat magangnya itu kita, gitu ya, kita maksudnya peserta atau dari pihak kampus. Seperti itu. Itu 2 pertanyaan. Pertama dulu. Oke, baik. Saya jawab ya 2 pertanyaan tadi terkait dengan magang semua ya. Oke. Kalau yang dari MBTI tadi ya, yang apakah magang bisa di semester 6 tadi, ketentuannya tidak bisa dipukul rata semua prodi ya. Jadi silahkan bisa dan tidaknya itu komunikasi dengan dosen wali dan kaprodi seperti itu. Ya. Jadi kalau kemudian dari Kaprodi ya, dari dosen wali, Kaprodi sudah oke untuk Anda kemudian mengikuti kegiatan magang di semester 6, berarti laksanakan gitu ya. Kalau belum oke karena pertimbangan kurikulumnya gitu ya, di semester 6 masih harus menyelesaikan mata kuliah wajib dan sebagainya, ya berarti belum bisa nanti di semester 6 seperti itu ya. Jadi sebelum apply di magang yang dikti, pastikan dulu koordinasi dan komunikasi dengan dosen wali dan kaprodi seperti itu. Termasuk kalau di web tadi kan teman-teman bisa sebenarnya di sana melihat list perusahaannya, ada perusahaan apa aja gitu ya. Nah, itu dikomunikasikan juga gitu ya, mau magangnya di perusahaan apa gitu ya, biar Kaprodi juga tahu, oh bidang perusahaan tersebut apa gitu ya, apakah kemudian misalnya dirasa bersesuaian bidangnya dengan capaian pembelajaran yang akan dicapai dari prodi tersebut, seperti itu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua itu ya, terkait dengan magang FHCI ya tadi Pak Maki ya? Iya, yang menentukan magangnya itu siapa? Nah, kalau terkait dengan magang FHCI memang ketentuannya itu ada update terus ya, tapi pada prinsipnya proses pengelolaan gitu ya, seleksi kemudian proses penugasan itu dilakukan oleh FHCI seperti itu.
Jadi mahasiswa tempatkan di mana itu ditentukannya dari FHCI, tapi tentunya dengan melihat jurusan dari mahasiswa tersebut. Seperti itu. Jadi kalau untuk FHCI teman-teman apply ya, menyerahkan lamaran yang diserahkan ke BPU LPS, nanti BPU LPS yang akan mengirimkan ya, melakukan attachment lamaran tersebut ke FHCI. Nah, nanti ada proses match up dan sebagainya, itu proses dilakukan oleh FHCI seperti itu. Baik, terima kasih Bu Murni, jelas ya bagi Firdausi Rizkilah ya, Mbak ya ini ya, Firdausi. Oke, yang selanjutnya Mas Novaldi Putra dari Teknik Elektro bertanya apakah program MBKM selanjutnya ada yang khusus untuk mahasiswa Teknik Elektro seperti otomasi industri, karena pada MBKM sebelumnya kebanyakan berfokus pada informatika. Oke, sebetulnya kegiatan-kegiatan MBKM, izin Bu Murni, kegiatan-kegiatan MBKM kan ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Murni ya, ada program owner dan penyelenggaranya itu bukan hanya Dikti gitu ya. Ya kebetulan di semester kemarin ya itulah program-program yang sudah dilaksanakan. Nah, terkait apakah ada khusus Teknik Elektro, mungkin ditunggu saja gitu ya. Apakah ada program sejenis atau mungkin beririsan dengan otomasi industri seperti itu ya, Mas Novaldi ya. Mungkin ada tambahan Bu Murni? Oke, jadi kalau terkait next program MBKM itu akan ada apa saja, pastinya dinamisasinya ini cukup kencang ya, gitu ya. Bahkan di tahun ini pun gitu ya, yang namanya MSIB itu kita juga baru tahu tahun ini ya, baru di launching tahun ini dan jalan tahun ini. Yang tahun lalu kita juga belum ada bayangan bahwa kemudian tahun ini akan ada gitu ya. Intinya dari program MBKM kalau kemudian dari internal atau eksternal itu variasinya cukup banyak gitu ya. Variasinya cukup banyak dan rasa-rasanya untuk mencari yang relate gitu ya, yang sangat terkait dengan program studi itu juga tidak terlalu sulit gitu ya. Misalnya kayak Bangkit yang yang akan jalan di tahun ini gitu ya. Nanti ya akan ada kemungkinan juga kemudian programnya sangat relate dengan elektro gitu ya, atau kemudian nanti program-program yang lain kayak studi independen ya. Studi independen itu yang di Huawei misalnya, itu banyak yang terkait dengan teknik elektro gitu. Jadi untuk bisa tahu gitu ya, bisa tahu hal-hal tadi, rajin-rajin untuk kemudian mengakses info ya. Jadi kalau yang dari Dikti ya berarti tadi masuk web yang tadi saya sampaikan, atau kemudian akses info di web kami, atau kemudian biasanya kalau kemudian ada info yang tidak di-provide di web Dikti gitu ya, kami juga akan selalu sampaikan gitu ya, sampaikan kepada Bapak Ibu Kaprodinya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Murni. Selanjutnya dari Winnie Angelin S1 DKV. Apakah pertukaran pelajar ISMA yang diselenggarakan Dikti masih dapat diikuti di semester 6? Lalu jika gagal diterima di pertukaran pelajar, apakah bisa mengikuti program lain seperti magang? Oke. Ya, tadi ya perihal apakah boleh semester berapa ya, itu kembali lagi ya. Kembali lagi diskusi dengan Kaprodi gitu ya dan dosen wali. Kalau kemudian oke berarti ikut gitu ya, kalau enggak ya berarti di hold dulu seperti itu. Kemudian kalau misalnya gitu ya, misalnya tidak diterima di satu program gitu ya, apakah kemudian boleh mengikuti yang lain? Boleh, tapi asal sudah jelas itu kemudian tidak diterima. Jangan sampai teman-teman satu kali apply kayak melamar program A, melamar program C, program D, ada 4 program yang sekaligus dilamar gitu ya. Nah, kemudian nanti ternyata rezekinya semuanya keterima, jadi harus mundur dari 3. Nah, itu tidak kami sarankan gitu ya. Jadi silahkan dipersiapkan gitu ya. Kira-kira teman-teman itu paling tertarik gitu ya dan paling ingin banget itu ikut yang mana. Tadi di video tadi sudah disampaikan kalau pengalaman di pertukaran pelajar seperti apa, di magang seperti apa. Nah, itu dipersiapkan dengan baik seperti itu ya. Baik. Oke, selanjutnya dari Emas ya, sistem informasi. Apakah MBKM untuk program magang harus mengambil lebih dari satu perusahaan? Oh, jadi pada saat daftar magang, itukah apakah harus mengambil lebih dari satu perusahaan agar peluang diterimanya lebih besar gitu? Jadi mungkin satu program magang daftar ke banyak perusahaan, jadi kalau satu diterima, satu enggak masih ada gitu ya.
Nah, pengalaman awal semester kemarin hanya apply ke satu perusahaan dan belum diterima. Menurut Ibu bagaimana? Tadi ya nyambung dengan penjelasan saya sebelumnya gitu ya. Jadi ya cukup beresiko ketika kemudian gitu ya, ketika kemudian di awal apply di banyak gitu ya. Karena apa gitu ya? Ada beberapa mekanisme yang kemudian kalau misalnya mau mundur itu tidak segampang ngomong, oke, saya mau mundur mau pilih yang ini. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi harus mengajukan pengunduran ke mitra gitu ya. Kalau yang dengan dikti harus pengunduran ke diktinya seperti itu gitu ya. Jadi dan itu enggak istilahnya enggak kami sarankan gitu. Karena kalau kemudian banyak gitu ya yang mundur milih sana milih sini kemudian banyak yang mundur bisa jadi akan mempengaruhi ke next gitu ya. Misalnya trennya mahasiswa TELU tahun ini yang diterima di sini banyak yang mundur nih, bisa jadi tahun depan gitu ya, adik-adik tingkat kalian secara kuota mungkin bisa jadi akan berkurang karena misalnya tren tahun ini sudah disediakan banyak kuota ternyata mundur seperti itu gitu ya. Gitu. Ya, baik. Oke, termasuk kalau dari dikti itu pemunduran menambahkan ya, Bu Murni. Kalau pemunduran diri atau tidak aktif itu akan menjadi pertimbangan untuk mengikuti program MBKM selanjutnya yang diselenggarakan oleh Dikti. Ya, jadi ini mahasiswa ini sudah mengikuti alur proses administrasi, sudah diterima gitu ya, ternyata mundur di tengah jalan, nah itu untuk kegiatan selanjutnya menjadi pertimbangan itu yang diselenggarakan oleh Dikti seperti ya, termasuk juga yang diselenggarakan oleh BUMN seperti FKCI. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin yang diselenggarakan oleh institusi swasta lain akan melakukan hal yang sama seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari Hardianti Rusi, S1 Administrasi Bisnis. Apakah jika sudah mengikuti Novillage 2020 masih bisa registrasi untuk pengakuan SKS-nya? Oh, maksudnya RPL kan ya Bu ya. Gimana Bu? Oke. Nah, ini komunikasi dengan Kaprodinya. Ini untuk Innovilles 2020 kami sudah melakukan konfirmasi ya. Kami selaku program administrator itu waktu itu kami sudah melakukan konfirmasi ke seluruh Kaprodi untuk data ya. Apakah kegiatan Innovilles tersebut akan dikonversi ke mata kuliah prodi atau kemudian waktu itu akan dikreatkan mata kuliah baru namanya KKN tematik seperti itu gitu ya. Jadi untuk 2020 posisinya seperti itu. Jadi bisa dikomunikasikan ke Kaprodi. Oke, selanjutnya dari Jessica Aprilia, S1 Akuntansi. Apakah Kampus Merdeka ada menawarkan program pertukaran pelajar ke luar negeri? Ada ya? Ada IISMA. Ya. IISMA ada. IISMA. Tapi kalau IISMA yang namanya ke luar negeri ya, berarti ada persiapan yang memang harus dipersiapkan oleh mahasiswa gitu ya. Ya paling aman misalnya siapkan IELTS-nya 6,5 seperti itu gitu ya. Nah, sekarang sudah berjalan IISMA periode ini. Ya, ya. Oke. Lalu dari Widya Febriani, Sistem Informasi, untuk sistem informasi sendiri ya, ini terkait research untuk prodi sistem informasi, riset apa saja yang ada? Waduh, ini mungkin bagaimana konversi program tersebut untuk mahasiswa S2? Oh, ini mungkin Mbak Widya ya dari mahasiswa S2 ini. Tapi kalau terkait riset, gimana Bu Murni? Mungkin yang lebih tahu dari research centernya ya, sebagai program owner-nya gitu ya. Ya, kalau untuk researchship itu kan berarti tadi program owner-nya, kalau tadi yang ditanyakan berarti program owner-nya dari FRI gitu ya, dari sistem informasi, kemudian dari kelompok keahlian yang ada di sistem informasi seperti itu. Nah, untuk kelompok keahlian apa saja yang kemudian ada di sistem informasi, kemudian yang membuka web researchship itu dari kelompok keahlian apa saja, itu bisa ditanyakan ke Kaprodinya. Seperti itu. Karena kalau yang posisi sekarang, ya itu KK Cybernetic ya yang masuk di data kami yang memang sudah menyelenggarakan web researchship ini. Bisa jadi nanti semester depan itu akan bertambah ya kakak lain yang melakukan web researchship gitu, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Mur. Lalu selanjutnya ada Pradayan Adimas, satu teknik elektro. Untuk kegiatan intensif, apakah kita apply pekerjaan sesuai dengan program studi kita? Kalau beda gimana? Misal saya jurusan teknik elektro, tapi ingin apply sebagai UI UX designer. Oke,
biasanya dari perusahaan itu sudah punya list membutuhkan untuk magang, membuka peluang magang untuk mahasiswa jurusan mana seperti itu ya. Jadi ya besar kemungkinan memang akan ditempatkan ya kalau lolos ditempatkan di perusahaan yang memang secara bidang bersesuaian. Kenapa kemudian bidangnya secara garis besar bersesuaian? Itu tadi mempermudah ketika proses konversi gitu ya. Proses konversi pengakuan SKS karena nanti kegiatan itu kan menggantikan umumnya di prodi itu menggantikan mata kuliah pilihan. Jadi kalau misalnya yang tidak mengambil jalur magang di tingkat akhir itu mengambil mata kuliah pilihan 9 sampai 12 SKS. Nah, yang magang ini gitu ya, yang sepemahaman kami gitu ya, umumnya di prodi mahasiswa tidak perlu mengambil mata kuliah pilihan tersebut. Tetapi SKS mata kuliah pilihan ini bisa digantikan dengan SKS tadi wrap internship seperti itu. Oke, ini ada masukan dari Pak Seno. Terima kasih Pak Seno masukannya ya. Nanti kita coba koordinasikan juga di internal kita. Terima kasih Pak Seno. Selanjutnya, Pak Seno. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Zidan Surya Gilbran dari S1 Teknik Elektro. Apakah Telkom University memfasilitasi program ISMA? Iya ya, tadi sudah disampaikan ya. Ya, persiapkan tadi IELTS 6,5 gitu ya, karena yang sekarang juga sudah berjalan gitu ya. Ada mahasiswa kita yang posisinya sekarang sudah di US gitu ya, sesuai dengan perguruan tinggi untuk program ISMA ini. Ya, lalu konversinya juga ini Bu Murni ya, konversi mata kuliahnya terkait ISMA ini prodi juga Bu ya, bagaimana Bu? Ya, terkait dengan IISMA gitu ya, itu untuk proses konversi mata kuliahnya mirip gitu ya. Kebetulan kalau untuk IISMA itu dikelola dari IO ya, International Office, tapi tetap berkomunikasi dan dengan kami di akademik gitu ya, untuk pendataan terkait MBKM-nya dan proses konversi yang dilakukan, karena IISMA ini sebenarnya kan bagian dari flagship program tadi. Ya. Kalau pertukaran pelajar itu, kalau yang dalam negeri tadi PMMDN ya, pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Nah, kalau yang luar negeri itu IISMA, seperti itu. Proses konversinya sama di setiap prodi itu untuk mahasiswa yang lolos untuk mengikuti IISMA ini, Kaprodi sudah menyiapkan mata kuliah konversi untuk kegiatan ini seperti apa. Kalau untuk pertukaran pelajar itu mudah ya, mudah konversinya ke mata kuliah wajib prodi pun juga dimungkinkan karena bisa jadi mata kuliahnya sama misalnya yang diambil. Tapi kalau toh tidak sama pun kemudian ya prodi juga sudah mempersiapkan ya tentunya mata kuliah konversinya. Ya, terima kasih. Ya, sudah jalan. Tahun ini sudah jalan kita. Angkatan pertama karena memang ini baru tahun pertama juga program IISMA itu di-launching oleh Dikti. Iya, betul. Lalu dari Alarik ya, satu sistem informasi, apakah mengajar di TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, termasuk ke dalam program MBKM? Karena tingkat pendidikan santri TPA ini lebih lanjut, mulai dari TK sampai SMP. Ini masuk. Mana Bu Murni? Mungkin kalau izin menjawab sedikit terkait dengan asistensi mengajar ya. Oke, kalau tadi yang saya sampaikan, yang kemarin batch 1 kita ada 9 mahasiswa, batch 2 ini kita ada 10 mahasiswa, itu pure dari Dikti ya. Jadi sekolah-sekolah yang kemudian digunakan untuk penempatan mahasiswa yang mengikuti asistensi mengajar itu pun juga yang sudah didata, diverifikasi oleh Dikti gitu ya. Nah, untuk yang di TPA tidak serta-merta kemudian kita bisa langsung gitu ya. Kita bisa langsung ekivalensi ke dalam kegiatan asistensi mengajar. Next gitu ya, yang masih dalam dalam proses, semoga nanti di semester genap itu sudah bisa dieksekusi. Itu kita yang dengan sekolah-sekolah di bawah YPT gitu ya. Kita akan coba lakukan kerjasama untuk kegiatan asistensi mengajar ini. Karena di prodi, nah ini kembali lagi tadi ke konversi SKS itu di prodi itu melihat gitu ya apa yang diajarkan gitu ya, ada kesesuaiannya enggak gitu ya, ada kesesuaiannya enggak dengan kompetensi yang diajarkan di prodi tersebut. Nah itu, jadi pemilihan tempat gitu ya, itu pun juga akan menentukan gitu ya mengajar di mana itu akan menentukan
proses konversi ya, konversi kegiatan ke dalam SKS mata kuliah di program studi. Tentunya tadi kenapa kemudian kita gitu ya dari akademik memfasilitasi untuk misalnya dengan SMK gitu ya, katakanlah SMK Telkom gitu. Itu kan banyak ya bidang-bidangnya gitu ya, mata pelajarannya yang sebenarnya sangat terkait dengan mata kuliah yang dipelajari oleh mahasiswa di TELU, seperti itu pertimbangannya. Ya. Oke, selanjutnya Najwa Nurmaliza Putri. Ini kayaknya ikutan ini ya. Satu ICT bisnis. SKS yang akan dikonversi apabila mengikuti MBKM, ya itu tentunya kegiatan yang masih berkaitan dengan mata kuliah yang digantikan. Oke, sama gitu ya. Ekivalensi ke mata kuliah. Tapi kalau ada sisa SKS yang tidak dapat dikonversikan, murni, apakah mahasiswa harus mengambil kembali mata kuliah tersebut? Walaupun sudah di semester akhir yang seharusnya sudah lulus dan akan menghambat mahasiswa yang seharusnya bisa lulus tepat waktu. Gimana nih pengalaman nih kayaknya nih Mbak Najwa ya? Oke, ya tadi idealnya gitu ya, mahasiswa mengikuti MBKM ini tidak membuat mahasiswa lulus tidak tepat waktu. Supaya kemudian kondisi ideal itu tercapai bagaimana? Tadi komunikasi dengan prodi sehingga ketika mengikuti kegiatan gitu ya dipastikan proses konversinya oke gitu ya. Proses konversinya oke. Ya tadi bahkan bisa dilakukan konversi ke mata kuliah wajib ketika memang dirasa kegiatannya memang bersesuaian dengan capaian CLO dari mata kuliah wajib tersebut. Seperti itu ya. Begitu. Oke. Terima kasih. Disesuaikan dengan CLO dan itu yang tahu adalah yang paham kaprodinya Bu Murni ya. Jadi silakan untuk koordinasi dengan kaprodi dan dengan kaprodi gitu ya. Kalau dengan kami ya, saya taunya CLO di prodi TI, Pak Maki taunya di prodi IF gitu ya. Tapi kami juga nggak bisa masukin nilai di prodi TI seperti itu. Jadi tetap ya harus dengan dosen wali dan kaprodi. Oke, lalu dari Hans Prabowo, Satu Teknologi Informasi. Jika telah mengikuti MSIB, konversi SKS 20, akan tetapi hanya mendapatkan konversi 12 SKS saja, itu gimana? Lalu, saya telah menginputkan konversi SKS di semester ini, akan tetapi program saya selesai di akhir bulan Februari. Itu bagaimana? Oke, ya ini nangkep ya, berarti tadi terkait dengan periode sudah bisa di-note dengan baik. Ya. Oke, tadi ya kalau MSIB itu dari program dari Dikti memang sampai 20 SKS gitu ya. Tapi kembali lagi ya prodi itu ingin tetap memastikan bahwa kompetensi ya capaian pembelajaran yang diperoleh oleh teman-teman yang mengikuti kegiatan MBKM ini tidak berkurang gitu ya dengan dibandingkan kalau kemudian mengikuti perkuliahan full di prodi. Jadi kalau tadi dari 20 bisa dikonversi 12 SKS nggak apa-apa. Sisanya bagaimana? Sisanya bisa di SKPI-kan. Jadi nanti masuk di surat keterangan pendamping ijazah ya yang tidak sama dengan 20 SKS-nya seperti itu. Ya, jadi tidak apa-apa. Kalau kemudian 12 SKS itu sudah cukup baik ya, sudah cukup baik kegiatan itu dikonversi sampai di 12 SKS. Yang kedua tadi apa Pak Maki punten? Terkait programnya konversi SKS di semester ini, tapi program baru selesai di akhir bulan. Oke, program baru selesai di Februari ini untuk MSIB ya. Oke, untuk MSIB kami sudah melakukan pendataan ya, makanya kemarin mahasiswa teman-teman yang di-add di grup Telegram gitu ya, kami minta untuk melengkapi data tuh tujuannya untuk ini. Ya, meskipun sampai akhir kemarin harus dikejar-kejar ya untuk melengkapi data gitu ya. Padahal kelengkapan data itu tujuannya untuk memastikan bahwa selesainya kegiatan teman-teman itu masih bersesuaian dengan periode input nilai akademik di TELU seperti itu. Nah, untuk yang selesai Februari, insya Allah tidak apa-apa, nilai masih tetap bisa kami inputkan. Kami juga BPLPS sudah berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kaprodi teman-teman semua untuk proses ini. Ya, sebelum registrasi semester ganjil ini kemarin, kami dari BPLPS sudah share data semua mahasiswa yang akan mengikuti MBKM di semester ini lengkap dengan kapan periode mulai dan kapan periode selesainya, dan ya kami sampaikan untuk SKS konversinya itu diregistrasikan di semester ganjil ini, itu sudah. Oke, terima kasih Bu Murni. Silahkan mangga bagi teman-teman adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya lagi, silahkan isi di kolom chat ya.
Lalu saya ingatkan lagi untuk mengisi daftar hadir karena nanti 3 penanya terbaik, ya, 3 penanya pertama, kalau 3 penanya pertama tadi sudah ada ya, biasanya 3 penanya terbaik akan kita berikan door prize seperti itu. Oke, selanjutnya Bu Murni dari Rifki Rosidin, penerapan MBKM di Magister mahasiswa S2 sepertinya kira-kira seperti apa atau sama dengan S1 katanya Bu Murni. Kita belum ada informasi ya. Gimana Bu Murni? Mungkin dari Pak Rizal dulu ada yang mau disampaikan dulu nggak Pak Rizal terkait MBKM di S2 Pak? Pak Rizal monitor Pak. Tadi ada paralel 3 kegiatan Pak Rizal. Oke. Siap. Jadi ya gimana? Ada pertanyaan Pak Rizal. Kalau itu Pak MBKM di S2 apakah mekanismenya sama dengan MBKM di S1 Pak? Sebenarnya nggak ada ya secara eksplisit di undang-undangnya itu tidak ada ini untuk S2 gitu. Tapi beberapa itu mengikut gitu. Nah, kalau yang kayak gitu sih silahkan dikoordinasikan dengan Kaprodi yang akan membuka atau mengizinkan. Karena kalau yang dari kementerian itu biasanya untuk S1 itu, S1 dan D3. Bahkan sebenarnya vokasi juga tidak vokasi dan S1 kesehatan juga tidak dituntut itu gitu. Tapi ada beberapa yang sudah kagok lah ngikut juga gitu, seperti itu sih. Paling mekanismenya apa ya? Kalau yang di S2 MM itu kemarin ini sih ada rencana pertukaran mahasiswa gitu, kuliah bersama dengan Unpar kalau nggak salah. Tapi kalau yang prodi lain saya belum ada kabar karena memang secara terstruktur tidak ada kegiatan itu di di S2. Terima kasih Pak Rizal. Seperti itu mungkin Pak Rifki Rosidin ya terkait program MBKM di Magister. Oke, selanjutnya waduh ini kayaknya sudah semangat ingin MBKM tapi masih semester 1 ya, Zabareha ya. Gimana sarannya? Tadi sebenarnya sudah disampaikan gimana Ibu Murni untuk semester 1 nih mahasiswa. Oke, kalau semester 1 disarankan untuk kuliah di prodinya dulu ya. Untuk prodinya dulu. Dari semester 1 sampai 4 kuliah di prodinya masing-masing dulu ya, Bu Murni ya. Oke. Mungkin gini, tambahan dari saya terkait dengan itu MBKM sebenarnya ada mekanisme MBKM di mata kuliah ya Pak Rizal ya, ada mekanisme MBKM di mata kuliah. Bisa jadi mahasiswa di semester 1 itu MBKM tapi MBKM yang tidak dalam bentuk-bentuk tadi ya, bentuk pertukaran pelajar, tidak di magang gitu, tapi mata kuliah. Jadi nanti gitu ya, tapi berproses belum semua mata kuliah. Misalnya kayak mata kuliah bahasa Inggris gitu ya, itu ada MBKM-nya bahasa Inggris 1, di mana mahasiswa itu bisa tidak ikut perkuliahan dengan jalur reguler yang 14 pertemuan. Ya, ada mekanisme MBKM-nya, mengikuti sertifikasi atau tes yang nanti hasilnya itu bisa dikonversi ke nilai gitu ya. Kalau kemudian nilainya A ya tidak perlu gitu ya. Tidak perlu kemudian harus mengikuti kuliah dari awal gitu ya. Tidak ikut perkuliahan normal di kelas tapi nanti nilainya bisa diambil dari kegiatannya itu. Tapi itu untuk mata kuliah ya. Nah, posisinya mata kuliah ini kan beda-beda ya. Ada yang mata kuliah bahasa Inggris 1 di semester 1, ada yang di semester 2 seperti itu. Tapi kalau secara MBKM bentuk yang 8 MBKM tadi belum disarankan. Ya, belum disarankan seperti itu. Oke, Bu Murni, mangga kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi ya. Jadi pada intinya adalah bahwa di program MBKM ini ya adik-adik mahasiswa semua itu tidak lebih baik gitu ya, kita sarankan bahkan kita dorong untuk tetap berkomunikasi dengan dosen walinya. Jadi kalau adik-adik mahasiswa ingin daftar kepada salah satu program MBKM apakah MFCB atau pertukaran pelajar gitu ya nanti di semester depan itu obrolin dulu dengan doswalnya gitu ya, ini saya boleh nggak ikut ini gitu. Kalau nggak boleh kenapa gitu, ini kan hak saya gitu, ini betul ini hak Anda sebagai mahasiswa belajar di luar prodi gitu ya. Tapi dosen wali dan kaprodi itu juga perlu mengarahkan teman-teman adik-adik mahasiswa gitu ya, jadi supaya nggak terlalu jauh gitu dari profil lulusan setiap program
studi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dikonsultasikan, sudah disetujui oleh Kaprodi, baru adik-adik semua daftar kepada program MBKM gitu. Jadi jangan daftar dulu terus konsultasi. Nanti kalau ternyata ada kendala, nah itu agak sulit gitu ya untuk coba diselesaikan seperti itu. Ya. Bahkan bisa jadi mungkin efek terburuknya tidak bisa dikonversi gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian teman-teman datang bawa sertifikat, Pak, Bu, saya ikut kegiatan ini minta dikonversi 20 SKS. Wah, nggak akan bisa itu. Ya, karena dari awal tidak ada komunikasi tadi. Ya. Terima kasih Bu Murni. Oke, ini banyak yang minta slide Bu Mur untuk dibagikan. Mungkin nanti kita akan share aja ya Bu Murni ya untuk slide-nya. Ya, sebenarnya yang ada di slide ada di medsos kita juga Pak. Nanti biar akses ke sana aja. Oke, nanti biar akses ke medsos ya. Dan termasuk record Zoom ya. Record Zoom-nya coba kita akan publish di akun medsos kita ya di IG. Oke, ini masih ada 3 menit lagi sebetulnya ya untuk pertanyaan, tapi di sini tidak ada lagi yang masuk ya, mungkin masih atau mungkin ada perkuliahan juga. Nah, bagi adik-adik mahasiswa, teman-teman semua yang ingin ada yang masih ditanyakan gitu ya, tapi malu-malu gitu ya di sini, boleh japri, boleh lewat sosmed juga, mohon di-share alamatnya tadi Mbak host Mbak Fatimah. Nah, ini ya. Nomornya mungkin yang 6663 ya, khusus MBKM, dimasukkan satu nomor lagi, punten. Host yang nomor satu lagi mohon dimasukkan yang 663 ditambahkan lagi saja 0812 2292 6663. 0812 ditambahin aja Mbak ini 0812 2292 2292 6663. Oke, tolong ditampilkan lagi. Sudah? Mohon tadi host. Tolong untuk ditampilkan kembali informasinya. Ya. Nah, ini ya. Ada 2 nomor ya. Jadi yang khusus untuk alamat MBKM adalah nomor yang kedua ya, 0812 2292 6663 gitu ya. Untuk nomor magang FHCI Studi Independen itu ke nomor yang 0822 1912 5333. Akun sosmed kita di Instagram ppdu_Telkom University atau boleh email ke kita kampusmerdeka@telkomuniversity.ac.id ya, atau silakan kunjungi website kami di ppdu.telkomuniversity.ac.id ya. Ini informasi rekan-rekan atau teman-teman yang tidak sempat bertanya di sini, silakan untuk menghubungi di salah satu media informasi kita ya. Oke, terima kasih, Mas. Oke, selanjutnya kita akan umumkan ya, ini umumkan. Silakan Anda isi daftar hadir, kita umumkan terkait penanya pertama dan penanya terbaik ya, 3 penanya pertama dan 3 penanya terbaik. Oke, untuk 3 penanya pertama ini sudah terlihat jelas ya, teman-teman mahasiswa semua bisa melihat pemenang ya. Penanya pertama adalah Firdausi Rizkila ya, tadi dari prodi apa Mbak Firdausi itu? Ilmu komunikasi ya, kalau nggak salah ilmu komunikasi. Lalu ada Novaldi Putra, ya Novaldi Putra. Lalu ada Winnie Angelin ya, Novaldi Putra dari Teknik Elektro dan Winnie Angelin dari S1 DKV. Itu penanya penama ya. Dan 3 penanya terbaik adalah
ke Mbak Najwa Nurmaliza, ya, Mbak Najwa Nurmaliza, lalu Hans Prabowo, ya, dan Pradayan Adimas. Ya, Pradayan Adimas. Nah, itulah para pemenang door prize hari ini. Selamat ya. Semoga di acara sosialisasi ini membuka kita semua ya terkait pengetahuan MBKM, terutama program apa aja sih gitu ya, cara daftar, lalu apa syarat-syaratnya seperti itu, dan menjadi insight bagi teman-teman semua untuk berkegiatan di luar prodi ya, melalui kegiatan MBKM ini seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bapak Direktur Akademik Telkom University, Pak Dr. Ahmad Rizal, dan terima kasih juga kepada Ibu Murni Dwi Astuti ya, yang telah memberikan materi yang begitu detail dan jelas hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa semua yang menyempatkan hadir di acara sosialisasi ini. Silahkan informasi di sini, ya, informasi ini disebarkan juga, diberitahukan juga kepada teman-teman yang lain. Ya, siapa tahu rekan-rekan yang lain sebetulnya ingin mengikuti ini, hanya bentrok mungkinnya dengan kuliah, atau mungkin bentrok dengan hal yang lainnya, kegiatan lain yang lebih harus segera gitu ya dikerjakan seperti itu. Baik, dengan setelah tadi dibacakannya pemenang door prize ya, sosialisasi MBKM hari ini kita tutup hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah semua untuk kita semua ya. Demikian dari kami. Terima kasih untuk semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.